tutup AB, kemudian Anda punya suatu bilangan C di antara A dan B. Jadi C-nya ada di interval AB gini, C-nya juga bilangan. Sedemikian rupa sehingga integral tentu ya FT/dt T-nya dari A sampai B ini sama dengan FC, fungsi C ini, fungsi di titik C dikalikan dengan lebar interval B kurang A. Nah, akibat dari teorema nilai rata-rata, akibat dari teorema ini, Anda bisa menghitung nilai rata-rata sebuah fungsi pada sebuah interval. Jadi nilai rata-rata sebuah fungsi pada sebuah interval ini sama dengan integral FT/dt, T-nya dari A sampai B dibagi dengan lebar intervalnya. Jadi pertama Anda punya dulu kesamaan ini, ya kita punya dulu kesamaan ini. Jadi nilai rata-rata itu sama dengan rasio antara integral tentu ini dengan lebar selangnya. Jadi contoh soalnya seperti ini. Cari nilai rata-rata fungsi X per X kuadrat. Aduh, saya belum ngasih substitusi ya. Bentar, cari soal yang Anda bisa kerjakan dulu. Oh, ini aja ya. Soalnya contohnya cari nah gini ya. Cari nilai rata-rata fungsi 4x pangkat 3 pada interval 1,3. Jadi tadi berdasarkan teorema nilai rata-rata, ini nilai rata-rata sama dengan integral fx dx aja dulu ya. Per definisi ini 1 sampai 3 dibagi dengan 3 kurang 1 lebar intervalnya. Jadi ini sama dengan integral 4x pangkat 3 dx. Ini 1 sampai 3 dibagi dengan 2. Nah ini bisa keluar setengahnya ke sini. Ini Anda tinggal hitung yang integral tentunya. Ya. Jadi ini sama dengan berapa yang integral 4x pangkat 3-nya? Ya, x pangkat 4. Oh, setengahnya lupa. Setengah, kemudian x pangkat 4, x-nya dari 1 sampai 3 ya. Ini jadi setengah 3 pangkat 4 dikurangi 1 pangkat 4. Berapa ini? 81 Bu. 81 kurangi 1 ya. 80 Bu. Ya, 40 jadi 80 bagi 2 40. Gini ya. Ini ada contoh untuk soal mencari nilai rata-rata sebuah fungsi pada suatu interval. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, saya share lagi link absennya ya, karena ada beberapa yang baru join. Ini kelihatan nggak ini? Tuh, susah ya. Ntar Anda sambil break dulu sebentar, saya kenalkan metode substitusi, walaupun saya kira Anda sudah kenal dan sudah menggunakan metode ini pada waktu SMA ya. Jadi metode substitusi ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk
mencari solusi dari sebuah integral, baik tentu maupun tidak tentu gitu ya. Nah, bunyinya gimana sih metode substitusi ini? Nah, bunyinya seperti ini. Kalau misalkan secara formalnya ya, jadi Anda ceritanya punya sebuah fungsi dulu, ya, sebuah fungsi dulu. Nah, di mana fungsi tersebut kalau diturunkan gitu ya, ini ada sebuah fungsi, fungsinya, aduh, ada yang baru masuk lagi. Saya kira sudah selesai pada masukan, ternyata masih ada. Ya, jadi fungsinya itu merupakan fungsi komposisi ya, fgx. Jadi ini fgx ya, fungsi komposisi. Nah, di mana Anda punya turunannya dari gx ini di dalam integral tersebut. Ya. Contohnya yang ini ya, Anda punya x kuadrat cos x pangkat 3 plus 5. Anda tahu bahwa turunan dari x pangkat 3 plus 5 adalah apa? 3x kuadrat, Bu. 3x kuadrat ya, ini mengandung x kuadrat, ini juga ada x kuadratnya. Jadi dalam fungsi ini terkandunglah turunan dari sebuah fungsi yang lain ya. Anda punya 3 fungsi di sini. Anda punya fungsi x kuadrat, Anda punya fungsi cos, Anda punya fungsi x pangkat 3 plus 5. Tapi ternyata Anda selidiki bahwa turunan dari x pangkat 3 plus 5 terhadap x itu sama dengan 3x kuadrat ya. Oh, ada elemennya di sini di dalam soal. Jadi ini sudah bisa menggunakan metode substitusi. Ini kalau berdasarkan definisi ini bunyinya seperti ini, tapi sesungguhnya kalau misalkan Anda mengerjakan soal itu tidak nampak serumit ini gitu ya. Nah, jadi yang yang inti dari Anda mengerjakan dengan metode substitusi adalah Anda memeriksa memeriksa fungsinya. Kalau ada yang merupakan turunan dari sebuah fungsi yang lain yang terkandung dalam integral itu, berarti Anda bisa menggunakan metode substitusi. Jadi